Kemudian tentang guru lulus passing grade, di sini Pak Suharmen mengatakan mengenai pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari guru yang lulus passing grade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Setelah kita mendapatkan informasi kisruh terkait data penempatan lulusan passing grade melalui file Excel yang sudah tersebar luas, ini kita lihat info terkini dari BKN. Dan informasi yang kedua adalah terkait kebijakan TPP yang ditambahkan kepada gaji dan tunjangan rekan-rekan P3K, sehingga total THP ini menjadi lebih besar ataupun take home pay. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut pada informasinya, bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baik Bapak Ibu, kita akan menyampaikan dua informasi. Pertama terkait informasi dari BKN. Ini Bapak Ibu terkait dengan data P3K. Kemudian yang kedua terkait TPP alias tambahan penghasilan bagi rekan-rekan P3K. Dan di sini kita lihat take home pay atau THP guru P3K itu mencapai 6 juta rupiah. Baik, kita simak informasi pertama Bapak Ibu sebagaimana dilansir dari laman jpnn.com. Informasi terkini dari BKN menyebutkan bahwa ingat ya, belum ada kebijakan pemerintah soal pelaksanaan P3K 2022 kecuali. Nah ini Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui, lini masa yang sudah dibuat oleh Kementerian Pendidikan itu sudah jelas, yakni Agustus, kemudian Oktober, November, Desember. Namun berbeda dengan apa yang disampaikan oleh BKN, bahwa informasi untuk pengangkatan P3K ini ataupun pelaksanaannya belum ada informasi sama sekali. Badan Kepegawaian Negara atau BKN meminta honorer menunggu proses pendataan tenaga non-ASN selesai. Nah ini Bapak Ibu ya, ternyata semua honorer diminta untuk menunggu sebelum pelaksanaan P3K 2022. Kebijakan akan dikeluarkan apabila pendataan honorer sudah selesai. Belum ada kebijakan pemerintah soal pelaksanaan P3K 2022. Belum dibahas juga di Panselnas dan masih sebatas pada pendataan, kata Deputi Bidang Informasi Bapak Suharmen kepada JPNN. Jadi kalau begitu informasi dari Kemdikbud terkait ini masa itu bagaimana itu? Dia menegaskan pentingnya pendataan honorer itu karena dari situ akan diambil kebijakan apa yang tepat dalam penyelesaian tenaga non-ASN. Tanpa data yang valid, kebijakan akan menimbulkan masalah baru. Menurut Suharmen, kebijakan pemerintah nanti akan menyentuh semua tenaga non-ASN, baik honorer K2, non-K2, pegawai tidak tetap atau PTT, kemudian guru tidak tetap GTT, serta pegawai non-PNS lainnya. Dari pendataan honorer akan dilihat peta tenaga non-ASN. Kemudian dengan data tersebut, pemerintah menentukan kebijakan yang tepat seperti apa, terangnya. Kemudian tentang guru lulus passing grade, di sini Pak Suharmen mengatakan mengenai pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari guru yang lulus passing grade, Deputi Suharmen menyatakan belum ada pembahasan lanjutan. Namun dalam pendataan honorer, juga menyasar guru lulus passing grade karena statusnya juga tenaga non-ASN. Nah, kalau menurut BKN Bapak Ibu, tenaga rekan-rekan yang sudah lulus passing grade ini tetap didata Bapak Ibu. Sementara itu, Dirjen GTK Ibu Nunuk menegaskan penempatan guru lulus passing grade belum dimulai. Para guru lulus passing grade diminta menunggu informasi resmi dari pemerintah. Nah, ini berkaitan dengan tersebar luasnya file Excel yang memuat data penempatan rekan-rekan guru honorer, yang itu dapat bocorannya adalah file sebelum pelaksanaan Raker Pemda. Belum ada penempatan guru lulus passing grade, ditunggu saja. Nanti pemerintah pasti mengumumkan secara resmi. Dia mengimbau guru honorer tidak mudah terhasut dengan informasi yang sumbernya tidak jelas. Ya, kita terus berharap informasi terkait ini dari Panselnas segera Bapak Ibu ya. Jangan sampai rekan-rekan guru, khususnya yang sudah lulus passing grade ini menanti begitu lama. Dan kita berharap rekan-rekan yang sudah lulus passing grade ini bijaksana saat menerima ataupun mendapatkan file yang berisi penempatan rekan-rekan semua. Jadi jelas Bapak Ibu, belum ada informasi apa-apa kapan akan dimulai pelaksanaan P3K baik itu guru maupun non-guru. Kemudian informasi kedua, di sini juga penting terkait tambahan penghasilan ya Bapak Ibu. Ya, kini ASN P3K menjadi idola Bapak Ibu, di mana-mana dinantikan kapan pelantikan, kapan penyerahan SK, kapan rekan-rekan semua digaji karena lumayan Bapak Ibu hasilnya. Meskipun demikian, level kelas untuk P3K ini jauh Bapak Ibu di bawah daripada PNS. Karena di sini disebutkan THP guru ini take home pay, uang yang dibawa pulang oleh guru P3K itu sebesar 6 juta. Sedangkan PNS itu bisa mencapai 14 juta. Namun di sini Kepala BKN menyebutkan
ya bersyukurlah, ini pun sudah cukup nih menurut dia begitu. Pak Bima, tak bolehlah Pak Bima ngomong gitu. Nah, di sini informasinya, PLT BKN Bapak Bima Haria menyampaikan PNS dan P3K sama-sama ASN. Benar. Dia berharap tingkat kesejahteraan PNS dan P3K setara untuk kelas jabatan yang sama. Sebaiknya take home pay PNS dan P3K disejajarkan untuk kelas jabatan yang sama. Keduanya sama-sama ASN. Namun bagaimana faktanya di lapangan, ternyata P3K masih dianggap ASN golongan kelas kedua. Mereka tetap masih diberlakukan seperti honorer, dimulai dari seragam hitam putih sampai dengan tingkat kesejahteraan. Nah, sebagai contoh nyata, ini adalah di DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja menerbitkan regulasi terbaru soal tunjangan bagi P3K, ini yang TPP ya. Dalam Pergub nomor 33 tahun 2022, TPP untuk P3K ditandatangani Anies Baswedan 21 Juli 2022 yang memuat besaran tunjangan tersebut. Dalam lampiran 1 Pergub 33 2022 itu disebutkan ada 14 jabatan, ada 14 kelas jabatan dan besaran TPP P3K. Kita lihat Bapak Ibu apa saja. Nah, untuk yang pertama adalah guru, besarannya sebesar 3,1. Kalau kami di Kepri ini ada 2,4 dan 2,6 tergantung wilayah. Ada yang wilayahnya agak hinterland, itu mendapatkan besaran 2,6. Sedangkan di daerah perkotaan biasa, itu 2,4. Sedangkan di Jakarta sebagai kota metropolitan besar ini baru 3,1 saja. Lalu nomor 2, arsiparis malah lebih besar Bapak Ibu, yaitu 4.860. 4.860.000 rupiah, lebih besar dari guru arsiparis. Pamong budaya ternyata juga demikian, 4.860. Pelatih olahraga 4.860. Pengelola badan barang dan jasa 4.860. Semua ini bersama Bapak Ibu. Peranata hubungan masyarakat, peranata komputer, teknik jalan dan jembatan 4.860. Tinggi-tinggi ya. Sedangkan guru 3,1. Kok jauh sekali selisihnya ya. Kemudian lanjutannya yang ke-9, teknik pengairan juga 4.860, serta yang lainnya juga 4.860, yaitu teknik penyehatan lingkungan, arsiparis, kemudian teknik jalan dan jembatan, teknik penyehatan lingkungan, kemudian teknik tata bangun dan perumahan, semuanya 4.860. Dalam daftar tersebut disebutkan bahwa untuk poin 1 sampai 10 adalah jenjang ahli pertama dengan kelas jabatan 8. Sedangkan untuk poin 11 sampai 14 jenjang jabatan terampil dengan kelas jabatan 6. Nah, yang di sini anehnya hanya guru yang TPP-nya di bawah, bahkan dikalahkan oleh kelas jabatan 6 dan 8 yang merupakan tenaga teknisi administrasi. Sementara untuk guru P3K mengikuti ketentuan dalam Perpres 98 tentang gaji dan tunjangan P3K. Ambil saja contoh guru golongan 9 dengan besaran gaji 2966.500. Dengan demikian, jika ditambahkan dengan gaji dan TPP, maka guru P3K mendapatkan take home pay sebesar 6 juta rupiah. Bandingkan dengan guru PNS yang golongan 3A yang take home pay-nya sekitar 14 juta rupiah. Artinya tetap ada perbedaan menohok antara P3K dan PNS. Namun, Bima Haria menegaskan besaran tunjangan kinerja daerah yang diberikan kepada P3K disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing Pemda. Dia mengimbau agar P3K bersyukur karena sudah diberikan take home pay lebih besar dibandingkan saat masih honorer. Nggak boleh begitu Pak Bima. Seharusnya Pak Bima tidak memberikan statement seperti itu jika memang benar ini statement beliau. Nah, demikian Bapak Ibu dua informasi terkait pendataan rekan-rekan non-ASN yang sebenarnya nanti tidak akan dilaksanakan seleksi P3K sebelum selesai semua pendataan, dan terkait tambahan penghasilan bagi rekan-rekan P3K meskipun sudah agak besar, namun ternyata masih tetap menjadi kelas kedua dibandingkan dengan PNS. Wajar jika semua kita tetap berkeinginan untuk menjadi PNS. Demikian dua informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.